We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak Roni Syahroni, seorang anggota tim Cagar Pangan di Salatiga. Ya, Pak. Pak, apa itu cagar pangan, Pak? Silakan, Pak. Cagar pangan itu ada tempat saya belajar, untuk bagaimana kita menumbuhkan kembali kesadaran terhadap masing-masing untuk mulai budidaya di pekarangan rumah kembali gitu. Akhirnya Pak Eko beberapa kali bolak-balik Jakarta, Salatiga, Bandung, Salatiga gitu.
Di perjalanan kok ngelihat pertumbuhan-pertumbuhan, apa, pabrik, industri yang nutup-nutup resapan-resapan tanah, lahan-lahan pertanian semakin tinggi. Akhirnya tercetus nama cagar pangan, karena cagar budaya sudah ada, cagar alam bagian gunungnya sudah ada kok. Saya coba Pak Eko ngasih nama cagar pangan, oh bener Pak, karena kita kadang lupa bahwa tanaman di sekitar yang tanpa sengaja hidup melalui siklus tanamannya ternyata bisa bermanfaat buat tubuh. Akhirnya ya sudah sampai dari awal cagar pangan ini berdiri, kita konsen di pertanian-pertanian di rumahan, di halaman rumah aja. Di halaman rumah di mana? Di Salatiga itu. Ya, di Salatiga saya kebetulan nanam banyak sayur, banyak buah gitu buat generasi ke depan. Ada berapa macam sayur atau buah di sana? Sayur yang saya tanam cuman 5 macam, tapi banyak sayuran liar yang memang saya konsumsi dan akhirnya saya rawat gitu. Itu ada kurang lebih ada 7 atau 8 yang sering kita konsumsi. Nah, kalau buah, Kalau buah karena prosesnya lama gitu, akhirnya ya saya mulai nanam banyak, ada mangga, nangka, ada markisa, ceri, stroberi, murbei, terus apa, 4 atau 5 jenis jeruk, pohon kopi, duren ada juga. nah, berapa luasnya cagar pangan ini, Pak? Kurang lebih 4.600-an. Nah, apakah hasil dari perkebunan ini juga dijual atau diapakan? Awalnya dikonsumsi buat pribadi, tapi karena saya di sini sambil belajar bagaimana apa budidaya, akhirnya selang 1 tahun kemarin kita malahan didorong sama masyarakat, temen yang datang, ya udah mulai dibuka aja. Akhirnya kita buka eh, ruang buat ngopi, buat teh, buat makan juga di sini dengan hasil beberapa baru bisa dibilang 30% kita baru hasil dari kebun. Oke. Nah, saya ke mengapa tanah-tanah subur dengan curah hujan tinggi dijadikan industri non-pangan, sedangkan semua daerah industri menumbuhkan kota-kota, mendegradasi kualitas air dan udara. Kemudian muncul masalah-masalah sosial yang terus berputar-putar tanpa batas kapan akhir. Nah, apakah ini menjadi pemicu tim cagar pangan untuk mewujudkan visi dan misinya, Pak? Silakan, Pak. Betul, Pak. Salah satu misinya eh, itu, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mutus apa pasti ini berakhir gitu. Tapi kalau kita akhirnya tadi video yang pertama Bapak munculin kenapa anak-anak itu ada di sini gitu. Karena saya ini mungkin generasi saya yang kalau dibilang generasi terakhir hari ini, generasi Z gitu Pak. Maka setelah Z itu apakah kita mau titik musnah atau kita mau balik lagi ke A gitu. Nah, akhirnya dari belajar berkebun ini saya berpikir ketika nanti balik lagi ke A, ada satu-satu perbaikan-perbaikan dari minoritas-minoritas yang mendorong generasi A ke depan setelah Z kita ini mau musnah, mau apapun, mereka ada sedikit memori bagaimana eh, mengembalikan, mentransformasi lahan-lahan kritis menjadi lahan-lahan produktif tanpa mengurangi apa satu nilai pun gitu. Karena
saya sadar ketika saya nanam di sini, awalnya lahan kritis, diperbaiki ekosistemnya, ekologinya kembali, biodiversity terbentuk, terus akhirnya tanpa saya sadari langsung begitu saya nanam, sebenarnya saya udah mendapatkan hasil gitu. Hasilnya ya oksigen yang baik, asupan gizi yang baik buat badan saya, nah ditambah berkah kemarin bumi dikasih cobaan pageblung pandemi seperti ini, buat buat saya di Cagar Pangan menjadi satu berkah juga. Karena awal mulanya Cagar Pangan dibuka pas rame-ramenya pandemi gitu. Warung dibuka gitu. Oh ternyata ketika saya ngejaga prinsip-prinsip ekologi, ngejaga ekosistem, ternyata hasilnya ada gitu. Tapi saya tidak terbebani dengan akhirnya harus dapat ekonomi. Saya sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah terbebani oleh itu gitu. Jadi saya bergerak, bertahan hidup, survival biar apa tanah bisa tetap hidup, tetap lestari, ekosistem terbangun ya. Saya mau besok lusa mungkin diganti juga, tapi saya pengen punya 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 nilai ketika saya dilahirkan di bumi pertiwi ini gitu, Pak. Minimal buat secara pribadi aja gitu. Nah, ini ada satu foto di mana timnya Bapak merenovasi rumah ini. Nah, sebetulnya rumah ini ada di Cagar Pangan ini, Pak ya? Atau gimana? Kok bisa merenovasi rumah ini? Silakan. Jadi eh, Cagar Pangan itu berdiri di Kampung Cukil, Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. RT-nya RT 4 RW 1. Kebetulan tempat lokasi Cagar Pangan itu kita menempati rumah warisan dari Mbah dulu. Kebetulan Mbah Demang di sini pada waktu itu. Jadi ada pendopo, akhirnya secara serba cepat Bapak, saya sama keluarga mutusin buat renovasi pendopo ini. Kalau dilihat pendopo ini umurnya antara kurun waktu 17 atau tahun 18-an lah. Itu dulu waktu renovasi, lama renovasinya kurang lebih 9 bulan. Dan benar ditulis di situ, kita tidak ngeluarin sampah sedikit pun keluar halaman rumah. Semua sampah kita bongkar tanah, jadiin biopori, bikin jalur-jalur gitu, sampah-sampah sisa galian, sisa-sisa ubin gitu, kita masukin ke tanah dan kita tutup tanah, campur pupuk, kita tanemin sekarang. Jadi nggak ada sampah ya? Semua dikembalikan ke bumi. Ya, ya. Oke. Dan ini rumahnya Pak Eko atau? Rumahnya Pak Eko. Oh, rumahnya Pak Eko. Ya. Oke. Dan Pak Eko dari keturunan dari Pak Demang tadi ya? Ya, Pak Eko keturunan dari situ. Oke. Nah, Pak, tadi ada di video kegiatan anak kecil, lalu ada kegiatan menari dan sebagainya. Sebetulnya apa sih kegiatannya Cagar Alam ini, Pak? Jadi Cagar Pangan itu Ya, Cagar Pangan, ya. tempat kita tim itu mungkin tempat melaksanakan tugas Pak buat saya karena kita punya ruang
4.600 dengan bangunan 1.000, akhirnya kita manfaatkan tempat itu buat sekolah, sekolah-sekolah non formal gitu. Senin, Selasa kita fokus buat ngajarin anak-anak di kampung sini untuk belajar, ngulas pelajaran sekolah dan kita belajar apapun tentang bagaimana kita bertahan hidup ke depan gitu. Menumbuhkan kembali teater-teater rakyat juga gitu, menumbuhkan kembali kesenangan mereka terhadap membaca, tari, dan puisi. Terus sekarang mulai dimasukin belajar budidaya untuk pertanian juga. Rentang umurnya rata-rata dari TK sampai SMP. TK Begitu. sampai SMP. Oke. Nah, itu Senin dan Selasa, Pak. Ya, ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Pak. Rabu, Kamis itu kita nge-push di produksi bunga-bungaan, rempah-rempah gitu. Jumat, Sabtu kita buka warung, kedai kopi, kedai teh, sama beberapa makanan lah. Nah, kalau Minggu? Ya, Jumat, Sabtu, Minggu kita beroperasional. Jadi Senin libur kita, warung libur gitu. Senin kita fokus ngurusin anak-anak, Selasa, Rabu produksi, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis kita produksi, Jumat, Sabtu, Minggu kita buka warung. Ya, ini asik sekali ini, Pak. Saya share fotonya, Pak, ya. Nah, ini kegiatan apa ini, Pak, kalau ini, Pak? Ini belajar kayak bikin stempel, terus kita ada menjilid buku itu, Pak, bidding sama teman-teman relawan, ada Mbak Priska, Mas Mei itu bikin sampul pewarnanya sebagian dari tanaman yang kita tanam. Nah, anak-anak ini dari mana semua, Pak? Ini dari kampung sini semua, Pak. Oke. Sekarang jumlahnya udah 56. 56 anak? Ya. Oh. Wah, ini asik ini. Nah, kalau ini, Pak. Sebentar. Ya, kalau ini, Pak, apa ini, Pak? Jadi kita selalu ngisi kalau ada teman-teman yang mau datang, relawan-relawan yang mau datang, terus kita selalu ngajak mereka sama anak-anak kecil itu hari Selasa pagi banget gitu jam 5:30 untuk jalan-jalan, nikmatin sisa-sisa sawah, sisa-sisa hutan di kampungnya. Biar menjadi memori yang bakal membekas ke anak-anak ketika nanti zaman berubah, karena ke depan mereka yang bakal jadi generasi A gitu, Pak. Ya, oke. Berarti ini mengajak mereka membawa kembali ke alam gitu, Pak, ya? Sebenarnya memasukkan memori titipan mungkin ya, Pak, ya. Memori titipan dari leluhur buat mereka gitu, melalui saya, buat mereka gitu, buat anak-anak kecil ini gitu. Karena ya saya hanya bisa bertahan sampai anak cucu saya udah bisa nikmatin hidup dengan tani gitu. Nah, volunteer-nya dari mana, Pak? Volunteer yang ngajar kebetulan ada lumayan jauh-jauh, ada yang dari Ambarawa, ada yang dari Ungaran, ada dari Salatiga. Dan itu setiap minggu mereka datang? Ya, mereka datang dengan membawa semangat yang sama gitu, membawa kerinduan yang sama gitu buat ngegerakin ini gitu.
Wah, saya harus berkunjung ke Cagar Pangan ini, Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Ya, saya dulu di Salatiga soalnya, Pak. Ya, ya, ya. Makanya saya nggak tahu, oh kok ada cukil ya di mana ini, saya mau tahu. Paling ya antara Damatex dan Ampel ya. Saya juga ngajar di Ampel beberapa tahun yang lalu. Sebelum Ampel Pak, saya mah Klero Pak, daerah Hmm, Klero situ. oke, oke. Wow, kita harus jumpa di sana, Pak. Harus jumpa Siap di Pak, Cagar siap Pak, Pangan. siap Pak, siap Oke, Pak. menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, ya, ya. Ya, atas Sama Pak. sharingnya sangat menarik sekali di Pak Roni. Oke, selamat siang Pak. Kita Siang jumpa Pak. di Cukil. Siap Pak, siap Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Matur nuhun Kang. Sama-sama Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih teman-teman.